Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para sadiqin, jamaah, Bapak Ibu semuanya, para tuan, para puan, sahabat, kolega, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Seizin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Usfuriyah. Terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas al-haditsus sani al-isrun, hadis yang ke-22. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fi darain, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Aliun ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah dzata yaumin minal bait. Hadis ini diterangkan dari Syekh Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, pernah kharaja ala ibnu Abi Thalib, saya pernah keluar kepada rumah Sayyidina Ali karamal wajhah yaum minal bait, pada suatu hari di rumahnya. Fastaqbalahu Salmanul Faris radhiyallahu ta'ala anhu, lalu dihampiri beliau Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat Rasulullah, meskipun beliau adalah orang Parsi Al-Farisi. Karena kedekatan, sering di dalam Al-Hadis disebutkan beliau adalah Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait dalam ilmu, dalam hal sanad, tidak tergantung pada hubungan darah, tetapi karena ketaatan menjadi sahabat Rasulullah, itu menjadi Ahlul Bait. Salman Al-Farisi adalah juga sanad yang ketiga yang didapatkan dari Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah dalam hal thariqah Naqsabandiyah. Naqsabandi dulu disebut dengan thariqah As-Siddiqiyah karena dinisbatkan dari Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat itu disebut adalah As-Siddiqiyah, kalau sekarang namanya Naqsabandiyah. Nah, fastaqbal Salman Al-Farisi ta'ala, lalu dihampiri Sayyidina Salman yang sudah datang ke rumahnya Ali. Faqala lahu Ali, kaifa asbahtu ya Aba Abdillah? Wahai Salman, mengapa engkau pagi utuk-utuk, habis subuhan itu datang ke rumah saya, kata Ali bin Abi Thalib. Qala asbahtu ya Amirul Mukminin baina ghumumil arba'ah. Wahai Sayyidina Ali,
saya datang ke sini menyampaikan tentang kegundahan saya, yaitu baina humumil arba'ah. Saya resah, saya gundah dan gelisah ya terhadap 4 hal. Kira-kira apa ya yang menjadi kegelisahan Salman Al-Farisi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali? Kalau anak muda kira-kira kan gampang, ditinggal pacar gundah, kemudian lapor kepada temannya, saya diputus oleh kawan saya, oleh apa yang saya cintai, gundah. Nah, Salman Al-Farisi menerangkan, qala wa madzalika rahimakumullah. Sayyidina Ali berkata, apa yang engkau Sayyidina Ali mengatakan, ya Allah, moga engkau mendapatkan rahmat Allah. Kalau di sini ada apa? Kalau Sayyidina Ali mengatakan, begitu sahabatnya ada masalah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Qala, maka jawablah Salman Al-Farisi, humul riyalu yatlubunal khubza. Saya resah, wahai Sayyidina Ali, terhadap keluarga saya, humul riyali, karena apa? Mereka dalam keadaan membutuhkan makanan yang saya tidak punya makan. Jadi ini betapa tanggung jawabnya urusan dunia sebagai pemimpin keluarga kepada anak-anaknya. Yang kedua, saya resah wa ghammul khaliqil ya'muruni bitta'ah. Saya ini resah juga diminta taat oleh Allah untuk ibadah, untuk menjalankan semua perintahnya. Sedangkan saya kadangkala masih begini ya, walaupun dia sudah bertorekoh begini, tapi perintah Allah saya suruh beribadah, untuk taat, di mana dia memerintahkan setiap saat apapun harus taat. Dan wa ghammus syaitan ya'muru bil maksiyah. Sedangkan yang ketiga, wahai Sayyidina Ali, kata Salman Al-Farisi, as-syaitan ya'muru bil maksiyah. Syaitan memerintahkan saya, mengajak saya untuk maksiat. Jadi ini adalah perang batin yang disampaikan oleh Sayyidina Al-Farisi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, wa ghammun malakil maut yatlubu ruhi. Saya juga sedih, saya juga gundah. Kapan saatnya? Setiap saat tidak ada yang tahu. Saya harus dipanggil oleh Allah melalui malaikat mautnya untuk mencabut roh saya. Jadi ini sesuatu yang nyata, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama menyangkut kewajiban dia sebagai kepala keluarga urusan dunia. Yang kedua, dia secara pribadi yang harus taat pada Rasulullah, pada Allah. Yang ketiga, harus melawan setan. Yang keempat, harus menghadapi saat tertentu maut. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, sahabat saya yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian mendulukan yang mana kalau sudah dihadapkan empat itu? Taat atau urusan dunia? Atau kasarnya gini, pilih mana Bapak Ibu sekalian, sholat malam ya, atau tidur pagi dengan asumsi subuh harus bangun dan harus kata karena akan mendapatkan proyek yang besar. Jadi pilih mana Bapak Ibu sekalian? Pilih dunia atau pilih akhirat? Pilih taat atau pilih mungkar? Nah, jadi padahal ini nyata dan itu keseharian. Sedangkan setan mengajaknya, udah tidur aja yang enak, sudah nggak usah torekoh-terekahan, lebih enak di rumah saja. Ngapain 10 hari tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu.
itu sate masih enak, ya, itu nasi pecel dikasih telur bayaknya hayin enak banget itu misalkan, ya. Ngapain di sana nggak boleh makanannya itu tidak boleh bernyawa, tidak boleh telur. Nah, jadi perang batin antara keinginan mendekatkan diri pada Allah dengan godaan setan. Nah, saat tertentu orang tidak tahu. Saat tahu wa yastaqimun wa yastakhirun wa idza ajajalun. Kalau orang sudah diminta Allah memanggil, menyambut nyawanya, nggak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian pilih yang mana itu? Nah, ini kegundahan dari Salman Al-Farisi kepada Sayyidina Ali, menceritakan, loh aku itu punya anak bojo loh. Lah aku ndak kerja gimana? Kerja saya golek duit. Dibalik lagi, loh kamu kan untuk ibadah. Nah, kata setan, ndak usah ibadah, harus golek duit aja. Ya. Kemudian hati kecilnya mengatakan, ya kalau dicabut nyawaku sewaktu-waktu gimana? Wong saya itu nggak pernah sholat malam, wong saya itu nggak mau torekoh, belum sempat torekoh, belum sempat secara khusus mendekatkan diri pada Allah, muraqabah. Nah, perang batin. Dan itu saya yakin seperti kita semua, perang batin, urusan dunia, urusan akhirat. Maka qala alayyu absyir ya abad Abdillah fa inna laka fi kulli khoslatin darajah. Ali mengatakan, bergembiralah Anda wahai Salman Al-Farisi, karena sesungguhnya kegundahanmu itu justru yang akan meningkatkan khoslatin darajah, yang akan memperoleh darajat. Ya, karena resah urusan tanggung jawab. Resah karena apa? Resah karena harus bertaat, resah menghadapi setan, resah menghadapi kapan maut. Nah, kemudian Ali ganti cerita. Fa inni kuntu dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin qala kaifa asbahtu ya Ali. Hal itu juga pernah saya alami wahai Salman Al-Farisi. Waktu saat tertentu saya pagi-pagi juga datang kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kaifa asbahta ya Ali? Bagaimana kamu kok pagi-pagi ke rumah saya? Jadi Rasulullah itu mukasafah, tahu seseorang itu gundahnya apa, orang datang pagi-pagi itu datang apa. Seperti kita lah, orang ini tidak pernah datang, tahu datang ini ada apa ya, error kan gitu. Nah, kemudian Ali juga berkata, fakultu ya Rasulullah fi arba'ati umur. Saya sedih ya Rasulullah, saya gundah, batin saya bergejolak terhadap 4 hal ya Rasulullah. Maka dengan demikian, laisa fil baiti ghairu ma'i wa inni muhtammun bihalli afrahi. Ya Rasulullah, tidak ada satupun di rumah saya itu kecuali air. Ya, itu yang pertama. Saya resah dengan kondisi anak-anak saya. Disebut di sini itu arba'atul hubub, itu artinya adalah 4 keresahan. Bikhalil afrohi itu yang menyangkut terhadap burung-burung saya, artinya peliharaan saya, berarti anak cucu, anaknya. Wa muta'atil khaliq, dan saya juga resah. Saya harus untuk taat kepada Sang Khaliq, pada Allah. Wa ghammul akibatu wa ghammul malikil maut, dan saya juga resah terhadap kesudahan akhirat saya itu gimana, ya. Al-malakul maut, malaikat maut itu bagaimana nanti saya ini, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mulut saya itu padahal saya sudah thariqah naqsabandiyah, ya. Karena mulutnya selalu keluar nafasnya itu Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti ini saja Rasulullah, Sayyidina Ali resah. Bagaimana akankah diri saya pada saatnya husnul khatimah? Bapak Ibu sekalian, kita zikir tidak, sholat malam tidak. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf kalau saya terlalu keras.
Hidup itu tenang saja. Sehari-hari nyari duit pagi, sore, malam, malam nggak sholat. Kadang-kadang sholat wajib ditinggalkan biasa saja tuh. Nggak ada itu rasa resah. Gimana itu? Sayyidina Ali, Sayyidina Salman Al-Farisi takutnya bukan main kalau melanggar aturan. Manusia sekarang nggak sholat biasa itu, nggak sholat malam, nggak perlu lah. Torekoh nggak perlu, yang penting saya sholat. Loh, sholatnya itu kita mayoritas orang itu sholat adalah menyusun rencana strategis kan. Begitu sholat kan mau sholat itu nanti saya mau gini. Setelah sholat pelencing mau menjalankan perencanaan. Jadi fungsi sholat orang sekarang itu sebagai menyusun perencanaan strategis. Nah ngono loh jaluk surga. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, Bapak Ibu sekalian, keresahan itu kemudian dijawablah yang sama oleh Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, absir ya Ali fa inna ghammal iyali sitrun minan nar. Ya. Bergembiralah hai Ali, karena sesungguhnya memikirkan keluarga merupakan tabir penutup api neraka. Sing sregep golek duit, tapi ojo lali karo ngibadah. Sing sregep golek duit dunya, tapi ojo lali sholat malam. Sing sregep golek duit, tapi siap-siaplah akhirat melalui ikut toreko. Imbang. Dunya nggih, akhirat nggih. Ojo dunya itu pengpisan dan itu padha karo ngambil ngombe. Lek panjenengan kita semua itu dicabut nyawanya gimana? Belum taubat, belum sholat malam, belum istighfar, urusan dunia tok mulai esuk utuh-utuh sampai bengi, esuk utuh-utuh nek golek duit nek. Astagfirullahaladzim, dunia kok nggoda banget yang ada kita yang dunia ini ya. Nah, padahal orang mencari duit tapi tidak lupa pada akhirat, tidak lupa untuk taat pada Allah, bahwa fa innal ghamma iyanu sitrun minan. Inilah hijabnya orang masuk neraka. Tidak bisa masuk neraka karena dihijab menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dunia tok wis dadi lorope apine neraka. Lek kakean dunia nanti di api neraka, jadi kayu bakarnya neraka sana. Dunia nggih, akhirat nggih, seimbang. Ngoten lho. Nggih. Sing umur 50, umur 60 wis waktune, sing pensiun itu sewaktune toreko mendekatkan diri pada Allah. Wa hum muta'addil khali wa amnu amanun minal azab. Orang yang resah atas ketidakmampuannya taat, artinya dia semangat taat, fahuwa amanun minal azab. Ini adalah orang yang akan diamankan azabnya itu dari Allah. Jadi jangan ada merasa apa ya, enjoy aja. Enggak takut karo Gusti Allah kok enjoy. Tuan harus tak ngomong. Ya Allah ya Rabbi. Nah, wa humul batu jihadun wa huwa afdal min ibadah sitina. Dan orang yang resah memikirkan akhirat di kesedihan itu sama saja suatu jihad, dan hal itu apa? Ibadatu afdalu min ibadati sittina sana. Lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Syaratnya mikirkan akhirat. Akhirat ojo ditinggal, akhirat jangan dilerwakan, jangan disepelekan akhirat. Loh panjenengan itu nanti ke rumah akhirat loh, ngono loh kok dilerwakan. Sing dipikir kok donya terus, ya bangun terus. Padahal yang dibangun itu mestinya akhirat juga.
Dan wa ghammun malikul maut kafaratud dzunub kullaha. Jadi kalau resah kapan suatu waktu Allah memerintahkan kepada kepada maut, maka itu bisa menjadi menjadi penebus dari berbagai dosa. Karena logikanya kalau orang takut mati atau dia sudah mempersiapkan mati kan berarti mempersiapkan bekal. Kalau sudah bekal berarti ibadahnya baik. Nah, iklam ya Ali inna arzaqul ibadah Allah Ta'ala, ketahuilah wahai Ali sesungguhnya rezeki para hamba itulah telah ditentukan oleh Allah. Enggak usah takut kalau urusan rezeki. Yang kedua, ma'anna ghammaka la yadurru wa la yanfa', bahwasanya keresahanmu itu tidak ada yang membahayakan dan tidak memberi manfaat. Ojo wedi, rezeki wis dicatet, rezeki itu maksumun, rezeki itu wis ono, si A berapa, si B berapa, ora lek keluwen. Enggak kalau enggak bisa ngasih makan anaknya. Gitu loh, orang tuh takutnya bukan main. Alasannya ngopeni anak bodoh, malah lali karo ngibadah. Jangan ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus seimbang. Imbang. Dunya nggih, akhirat pasti. Dunya yes, akhirat lebih yes. Ngoten dipersiapkan. Ghairu annaka tu'ajjaru lahi, hanya saja kamu diberi pahala atas keresahanmu. Nah, resah itu boleh karena resah itu wujud dari tanggung jawab. Nah, kun sakiron, jadilah engkau orang yang pandai bersyukur, mutian yang gampang untuk bermutiah taat, wakulan, dan kamu jadilah orang yang pandai bertawakal. Takun min asdaqi illahi ta'ala, maka kamu akan menjadi orang-orang yang menjadi asdiqo illahi ta'ala, yaitu orang yang menjadi hamba dan kawannya Allah Ta'ala. Ya, orang pernah bersyukur dikasih ini nggak bersyukur, malah nggak ibadah. Dikasih orang nggak taat biasa saja. Orang nggak tawakal malah sedih, tidak percaya Gusti Allah biasa saja. Oh, itu bukan asdiqo ilahi ta'ala. Dia aduun, dia itu akan menjadi musuh dari Allah nanti itu. Nah, saya lanjutkan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur itu apa? Ya, yang dinamanya bersyukur itu adalah alal Islam, yaitu untuk memeluk agama Islam itu adalah menjadi bagian dari yang terpenting bersyukur, syukur alal Islam. Qala qultu ayyu sa'il utbi'ah, Sayyidina Ali berkata, saya berkata dengan sesuatu apa saya taat, maka perbanyaklah oleh Rasulullah qala la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini Rasulullah. Kalau mau nambah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehari 100. Ya, mulai subuh sampai sebelum zuhur itu sebelum maghrib kalau bisa diamalkan subhanallah dan seterusnya la haula wala quwata illa billah itu 100 itu berarti itulah syukur kita pada Allah dikasih nikmat Islam. Qultu ayyu syai'in atruk, kemudian apa yang saya tinggalkan kalau gitu ya Rasulullah? Tadi kan diperintah. Nah, kalau yang ditinggalkan qalal ghadab fa inna yudfi'u ghadab rabb jalla jalla. Tinggalkan marah, karena sesungguhnya marah itu dapat memadamkan murka Allah.
Jadi marah itu tidak boleh. Ya. Kalau memberi marah itu dalam arti mendidik anggotanya, keluarga yang bantu nggak benar ya dimarahin dalam arti mendidik, bukan marah dalam arti di luar kendali. Wa yuskilul mizan wa yakulu ila jannah, dan dapat memperberat timbangan amal kebaikan dan dapat menuntun surga. Karena itu tinggalkan ghadab. Karena itu Al-Quran mengatakan yang namanya orang tawakal salah satunya adalah wal afina 'anil nas wal afinal ghaib. Ya. Jadi memaafkan sesama manusia dan menahan amarah itu ciri orang yang takwa. Nah, dengan demikian itu telah Sayyidina Salman dialog dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menceritakan mirip kepada topik yang sama kepada Sayyidina Salman atas pertemuannya dengan Rasulullah. Maka dengan demikian ganti Sayyidina Salman mengatakan qala Salmanul Faris radhiyallahu ta'ala rozadakallahu sarofan, semoga Allah menemui Anda dengan kemuliaan. Engkau maha mulia wahai Sayyidina Ali. Fa inni kuntu ma'muman bisababi hadil khisal khassatan bisabil iyal, karena sejujurnya resah saya ini dalam sebab urusan dan khususnya dalam urusan keluarga. Padahal di sini nggak usah takut, sudah ada yang atur yaitu Allah. Qala alaihi salam, qala Aliun ya Salman al-Farisi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Ali, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu man lam yuhtammu lil iyali falisalahu lil jannah nasibun. Siapa saja yang tidak pernah gelisah memikirkan keluarga, maka tidak ada baginya di surga. Jadi kita sebagai kepala keluarga tetap harus resah memikirkan anak, terutama didikannya ya, termasuk adabnya, itu semua harus kita ajari. Qala Salmanul Al-Farisi radhiyallahu ta'ala alaisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul iyali la yuflihu abadan. Salman mengatakan begini, loh, bukankah wahai Ali, bukankah Rasulullah juga bersabda sahibul iyal, orang yang memiliki keluarga la yuflihu abadan, tidak akan pernah bahagia. Ini pengertian ini bahaya loh ya. Udah enggak, karena itu enggak usah nikah dah. Oh, nikah itu beban kok. Padahal nikah itu ibadah. Nah, gitu loh. Jadi yang baru nikah mesti senyum-senyum ini. Nikah itu ibadah, ya. Nikah itu ibadah. Nah, Salman mengatakan gitu. Ali menjawab ini, wahai Salman, bukan seperti itu pengertiannya. Jika usaha Anda dari yang halal, maka Anda bahagia, wahai Salman. Jadi pengertian bahwa sahibul iyal la yuflihul abadan itu akan tidak bahagia orang yang nikah, itu artinya kalau dia tidak bahagia karena tidak mendapatkan rezeki yang halal. Maksudnya gitu. Kalau rezekinya halal, baik. Kira-kira dialognya Salman dengan Ali seperti itu. Al jannatu mustaqatun ila ashabil mahumum wal humumi minal halal. Surga akan merindukan kepada orang yang memiliki kegelisahan, keresahan karena ingin rezekinya halal. Nah, panjenengan standar sudah ngitung belum? Sehari berapa yang subhat? Jangan ya, hindari lo ya yang subhat. Apalagi yang halal. Itu tuh implikasi dalam hal ibadahnya tuh luar biasa. Kalau biasa yang subhat, sholat sunat males. Kalau yang dimakan yang haram, gampang mudah untuk meninggalkan yang sholat wajib. Itu sudah implikasinya. Ya kita introspeksi aja. Kalau sholat sunat males ya berarti
banyak yang syubhat. Nah sekarang itu orang itu nggak mikirnya gini, lu golek sing haramannya angel lah, apa sing halal. Alhamdulillah. Ini selorohnya anak sekarang itu lah. Golek sing haram itu angel, apa sing halal. Alhamdulillah. Ya. Nah kemudian qala alja'a rajulun ilan nabi alaihi salatu wasallam, berkata, wahai Rasulullah, saya telah bermaksiat, maka sucikanlah diri saya. Nah, itu Rasulullah Sayyidina menceritakan seperti itu ya. Kemudian qala ma'asitu, singkat kata, apa maksiatmu? Kata Rasulullah, saya malu, saya mengatakan, katanya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, astahyi minni an tukhbirani an dambik. Apakah kamu malu kepada saya untuk memberitahu tentang dosamu? Namun mengapa tidak malu kepada Allah padahal Dia melihatmu? Ya. Walima lam tastahyi min Allah Ta'ala wa wajarak kum fakhrud min indi hatta la tajil. Berdirilah lalu keluarlah dari saya, diri saya, agar tidak turun api neraka kepada kita. Kemudian Rasulullah karena nggak mau ngomong, ya Rasulullah kemudian nggak mau jawab. Kemudian si laki itu pergi. Fa kharaja rajulun qaiban wa aisan wa baqiyan min indi Rasul, maka keluarlah lelaki itu dengan kondisi kecewa, putus asa dan menangis dan dari sisi Rasulullah SAW. Saat itu faja'a Jibril, kemudian Jibril datang kemudian memberikan wahyu. Faqala ya Muhammad lima aistul asi. Mengapa Muhammad kamu kok membuat orang itu nangis, itu kenapa? Ya, padahal dia itu sedang berputus asa dari maksiatnya, takut karena maksiatnya. Alladzi lahu kafaratun lil dzambi wa in kanat dzunubi katsirah. Yang ia miliki ingin menebus dosanya meskipun dosanya banyak. Lah kamu kok enggak mau memberi resep? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kafaratuhu, apa penebus dosanya itu kalau begitu? Maka qala la sabiyun saghirun fa idza dawla fi baiti was-sabiyun bimas yastaqbilu. Malaikat Jibril mengatakan lelaki itu memiliki bocah yang masih kecil, lalu apabila ia masuk ke dalam rumahnya dan bocah itu menyambutnya, tapi tidak ada makan. Pak teko tapi nggak ngasih duit. Ya, itu resah, wujud dari tanggung jawabnya. Maka lelaki itu menyerahkan pada bocah itu berupa sedikit makanan yang anak itu sudah gembira. Minal makulati au ma yafrahu bihi, untuk mengembirakan. Nah, fa idza faraqa as-sabiyyu yakunu kafaratul dzambi, maka apabila bocah itu telah bergembira, maka itu menjadi bagian penebus dosanya. Jadi Bapak sekalian, memberikan nafkah pada keluarga itu penebus dosa juga. Jadi Bapak Ibu yang semua, khususnya saya ya, kita semua yang laki, jangan lupa tanggung jawab. Ya, orang laki harus golek kerjaan, jangan keluyuran. Malu karo keluarga, di rumah nggak enak, keluyuran tapi nggak kerja. Carilah kerja, walaupun itu kasar, pekerjaannya kasar, yang penting halal, gitu ya. Fa'ulima anna farahal auladikum kafartul lidunub wa tajatum minan niran, maka dapat diketahui bahwa membuat gembira anak-anak sebagai penebus dosa, dan ini adalah wa najatum minan niran, dan ini adalah penyelamat dari api neraka. Nah, ditutup dalam hadis ini oleh Imam Abu Muhammad bin Abu Bakar, kama qala Allah Ta'ala, innama amwalukum wala auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, dengan demikian Bapak sekalian,
Dari apa yang kita sampaikan tadi, hadis yang ke-22 ini intinya tanggung jawab pada keluarga harus taat terhadap Allah dengan segala ibadah-ibadahnya, harus melawan setan dengan segala kekuatan, harus mempersiapkan diri saat tertentu malaikat maut akan menyambut kita juga harus. Jadi ini bukan dipilih, tidak ada yang dipilih, semua harus dipersiapkan dengan baik. Semoga Allah memberikan kekuatan kita dalam menghadapi semua tuntutan keluarga, dan kita selalu meningkatkan taatnya pada Allah, kita untuk melawan setan, dan kita mempersiapkan saat tertentu Allah memanggil nyawa kita, dan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.